kamu itu orang itu kan nama dia yang akan mendapatkan manajemen tiket travel untuk project UASnya. Jadi saya menjelaskan di bagian update Java. Nah, di update Java ini akan mengelot bagian kembang utama yaitu di bagian terang-terang channel jadi full resource. Nah, jika di run maka akan keluar tampilan utamanya seperti ini. Lalu jika ini terdiri dari tiga fungsi button yaitu ada data perjalanan, pemesanan tiket, dan manajemen tiket. Nah, ini semua ada di bagian primary.html. Nah, ini button. Jika diklik maka akan menampilkan tekstil dan tabel seperti ini. Katakanlah saya ingin membuat tiket baru dari Pati ke Semarang dengan jadwal hari ini kan ada Sabtu, jadi kita tiket. Nah, maka di tabel ini akan ketambah di nomor 12 Pati Semarang hari itu. Katakanlah saya ingin mengedit tiket tersebut menjadi jumlah tiketnya 5. Nah, di sini jumlah tiketnya 5. Kita simpan maka akan berarti 5. Lalu bagaimana saya ingin menghapus tiket sebelumnya? Saya ingin mendapati Semarang tiket hari Sabtu. Kalau hapus maka akan bilang. Lalu dari asal kita coba satu terus cara cari namanya ada tiketnya di hari Minggu. Nah, untuk penjelasan kodenya di bagian data perjalanan ini akan diambil di bagian controller data journey. Di controller data journey ini ada ini tekstur-tekstur barusan ya. Ada asal, lalu ada destinasi, lalu ada jadwal, lalu ada harganya, masukkan harga, lalu ada jumlah tiketnya. Nah, ini barusan untuk mastersnya tadi ya. Mastersnya itu dari asal dan tujuan. Lalu ini untuk tabelnya, travel tabelnya, ada ID, asal, destinasi, tujuan, jadwal, harga, dan jumlah tiket tersebut. Nah, ini untuk bagian inisialisasinya. Ini untuk travel detailnya, menunjukkan travel detailnya. Nah, lot travel sendiri ada di bagian bawah sini. Nah, ini untuk lot travelnya lot ya. Nah, ini untuk lot di bagian yang saya ganti. Lalu lanjut, lalu ke menu untuk bagian travel. Jadi kalau misalnya ada warning, misalnya saya ingin mengedit tapi belum select, maka akan muncul warning seperti ini. Dengan contoh seperti ini. Nah, maka akan muncul warning ini. Nah, ini untuk alert warningnya. Dan ini untuk travel dialognya. Nah, jadi untuk editnya sendiri tampilannya terpisah di edit data universal. Nah, ini untuk tampilannya. Ya, tadi ada button bagian simpan dan batal, lalu ada isinya tadi sama seperti tekstur yang awal, ada asal, untuk mengedit asal, lalu ada tujuan untuk mengedit tujuannya, jadwal mengedit tujuan, harga untuk mengedit harganya, lalu untuk mengedit untuk jumlahnya. Nah, ini semua dikontrol di bagian kontrol edit data journey. Nah, ini untuk bagian kontrol edit journey-nya tadi ya. Ini untuk bagian teksturnya. Lalu untuk ini bagian inisialisasinya. Lalu ini untuk set travelnya. Lalu ini juga, jadi kalau misalnya cancel, nanti langsung dialog stage-nya langsung close. Jadi nge-close si tampilan bagian editnya. Nah, ini untuk bagian handling dari data yang baru yang sudah diupdate. Oke, lanjut ke ini, kontrol data ini.
Nah, ini untuk bagian section data travelnya. Jadi sama juga di bagian edit, kalau misalnya tidak ada selectnya, maka akan keluar selection, lalu mau travel select, dan place select travel yang tadi. Contohnya seperti ini. Nah, akan keluar warna seperti ini. Sama seperti bagian itu. Nah, ini untuk bagian search travelnya, sebenarnya tadi search bagian asal dan destinasi. Nah, ini untuk misalnya ini untuk listnya, update list yang misalnya dari hasil pencarian tadi. Oke, lanjut. Oh ya, ini untuk bagian update-nya tadi ya. Jadi kalau misalnya di bagian barusan misalnya katakanlah edit. Nah, ini jika diklik simpan maka akan refresh semuanya. Ini update travel data. Refresh. Oke, lanjut di bagian pemesanan tiket. Nah, pemesanan tiket ini ada tiga. Pertama dari di website, lalu ada search column, choice box. Pertama misalnya masukkan nama, katakanlah Bin. Kemudian ingin ke dari Pati ke Semarang di hari Minggu dengan jumlah tiket 5. Jika, jika mengklik button pesan maka akan keluar di bagian tabelnya dengan nama Udin, di asal Pati, tujuan Semarang di hari Minggu dengan jumlah tiket 5. Lalu jika ini untuk show tiketnya, nah ini untuk show tiketnya. Nah, untuk penjelasan booking sendiri, nah ini untuk tulisan tadi ya, button pemesanan tiket di handle-nya di booking. Nah, ini untuk tidak. Nah, maaf, di bagian ini, sorry, di bagian pesan tiket. Nah, ini pertama memasukkan customer namanya, customernya siapa, lalu rutenya kemana, dan versi travel choicebook. Jadi kan barusan tadi di bagian pemesanan tiket travel choice di sini kan choicebook nih dari data sebelumnya yang buat di bagian data perjalanan itu bagian sini. Lalu akan show tabel ini, show ID, customer name, asal tujuan dari tiket, lalu destinasi, jadwal, lalu tiketnya ada yang dibeli berapa, dan langsung total harganya dari perkalian tiket tersebut. Nah, ini semua ada di controller, di-handle di controller pemesanan. Nah, ini untuk tadi ya, sama seperti bagian controller data ini. Ada portfolio ini, ada yang dan sangat lain. Ini untuk text field-nya. Nah, ini ada travel choicebook yang download dari data perjalanan. Nah, ini untuk bagian aksesinnya. Nah, di sini juga bisa ngeload bikin data, lalu ngeload travel choices. Nah, semua ini ada di bagian controller, edit controller data journey. Nah, ini merupakan komponen kalau datanya, booking data yang ada di bagian control data journey, lalu ini ada load travel choices. Nah, ini untuk menampilkan tadi choices dari yang dibuat di data perjalanan. Nah, ini untuk choices-choicesnya, pilotnya itu dari bagian data perjalanan, dari yang apa yang kita buat dari awal tadi. Nah, di sini ada untuk print tiketnya. Jadi kan tadi kan we showing tiket seperti ini ya. Ini tiket. Nah, untuk tampilannya sendiri, ini diambil, dibuat di bagian sama ini, di view cetak print. Nah, ini. Nah, ini mengambilnya dari controller cetak print. Yang ada di sini, controller cetak.
Jadi controller cetak ini display di bagian controller pemesanan yang barusan buat ngelotnya sama. Nah, ini kelewatan barusan ada untuk controller mainnya sendiri, ini untuk handle data perjalanan, yang dari data jenis XML, lalu ada handle booking, lalu ada handle tiket manajemennya, untuk pengelolaan trip. Nah, ini semua nyambungnya di bagian primary XML. Jadi main ini sebenarnya nyambung ke controller main. Oke, lanjut ke bagian pengelolaan. Nah, ini pengelolaan ada di button manajemen tiket. Nah, ini sebelumnya karena ada beberapa tiket kosong ya. Kayak sebenarnya ini Pati dari Semarang mau tiket lagi Pati kosong. Nah, ini ngelot data-data yang sudah dipesan tadi ya, yang ada di data perjalanan ini. Ini data update jadi 0 gara-gara misalnya 5 di nasionalis. Nah, untuk bagian manajemen tiketnya sendiri ada di bagian controller pengelolaan trip. Ini load travel table-nya. Ini untuk menginisialisasi, lalu ada load travel datanya juga. Nah, ini terus ada bagian cek load tiket. Nah, jadi untuk cek load tiket sendiri, jadi jika tiketnya itu kurang dari 3, maka dia akan langsung show up message ini. Warning sih lebih tepatnya. Warning kalau misalnya tiketnya itu low. Sisanya sama, load travel data, sama seperti di bagian data perjalanan, lalu inisialisasi datanya diinisialisasi. Jadi sekian yang bisa saya jelaskan dari proyek UAS saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.